Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Amel Fahmi. Hari ini aku Amel akan berbagi informasi ke teman-teman semua tentang pengalaman aku saat dilakukan pemeriksaan HSG. Ini hasilnya teman-teman. Hasil pemeriksaan HSG ini nanti aku akan ceritakan bagaimana hasilnya di akhir ya. Dan kenapa sih sampai aku dilakukan pemeriksaan ini? Kenapa awalnya? Jadi kami berdua, aku dan suami ini merasa usia pernikahan kita sudah lebih dari 1 tahun, tapi hingga saat ini kami berdua masih belum diberikan kepercayaan untuk mendapatkan momongan. Akhirnya kami berdua memutuskan untuk menjalankan promil secara utuh gitu ya, dengan datang ke dokter spesialis kandungan. Sebetulnya sebelum usia pernikahan kami menginjak 1 tahun, kami juga sudah menjalankan promil yang sederhana seperti menjaga pola hidup sehat, kemudian juga makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, cukup istirahat. Tetapi setelah 1 tahun kami masih belum juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan momongan. Akhirnya kita berdua memutuskan untuk datang ke dokter spesialis kandungan. Di sini aku datang ke klinik infertilitas Aster yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dan di sana bertemu dengan dokter Hartanto Bayu Aji. Beliau adalah dokter spesialis kandungan dan juga konsulen di sana. Pada saat pertemuan pertama yang dilakukan adalah wawancara. Wawancara terkait apa? Wawancara terkait kapan kami menikah, kemudian juga apakah ada masalah saat waktu haid atau menstruasi, kemudian juga apakah di keluarga ada yang memiliki gangguan infertilitas dan lain sebagainya. Dan setelah dilakukan wawancara, aku pribadi dilakukan pemeriksaan USG transvaginal. Mungkin teman-teman di sini udah pada familiar ya apa itu USG transvaginal. Nah, dari hasil USG transvaginal ini sebetulnya secara keseluruhan hasil dari rahim dan juga sel telur aku, indung telur aku maksudnya itu bagus, tetapi harus dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan HSG ini untuk perempuannya, sedangkan untuk laki-lakinya dilakukan pemeriksaan analisis sperma. Oke, HSG atau hysterosalpingografi adalah pemeriksaan organ reproduksi wanita untuk melihat rahim dan saluran indung telur dengan cara memasukkan zat kontras ke dalam rahim lalu dipoto menggunakan sinar X. Tujuannya untuk apa? Tadi untuk melihat rahim dan juga melihat kepatenan atau keterbukaan dari saluran rahim. Apakah si saluran rahim tersebut paten atau tidak ada sumbatan, ataukah justru salah satunya tersumbat atau dua-duanya tersumbat gitu. Ketika ada satu sumbatan atau mungkin dua-duanya tersumbat, ini memungkinkan untuk seorang wanita akan sulit mendapatkan hamil gitu. Kenapa? Karena si saluran telur ini kan fungsinya untuk membawa sel telur keluar untuk bertemu dengan sperma. Tapi ketika saluran telur ini tersumbat, otomatis sel telur ini tidak dapat keluar gitu. Baik, yang pertama kali aku lakukan ketika dokter Hartanto menyuruh untuk dilakukan pemeriksaan HSG adalah konfirmasi ke bagian radiologi kapan kita bisa dilakukan pemeriksaan HSG ini. Saat itu tanggal 22 Januari 2021 aku mendapatkan haid hari pertama dan langsung konfirmasi ke bagian radiologi untuk meminta jadwal. Nah, dari bagian radiologi aku dijadwalkan yaitu hari ke-10 karena aku selesai haid itu hari ke-7. Nah, untuk informasi buat teman-teman, pemeriksaan HSG ini dilakukan di hari ke-10 atau hari ke-11 setelah haid pertama. Kenapa hari ke-10 dan hari ke-11? Karena itu adalah hari dimana rahim kita sudah bersih. Pada saat haid, darah yang menempel di dalam rahim tentunya akan meluruh, dan ketika sudah selesai, mungkin ada yang 5 hari atau 6 hari atau 7 hari, ini akan bersih gitu di hari ke-10 dan ke-11. Jadi sudah tidak ada darah-darah yang menempel di dinding rahim. Makanya diperbolehkan untuk dilakukan pemeriksaan HSG ini di hari ke-10 atau hari ke-11 gitu. Kemudian di bagian radiologi juga dijelaskan bahwa setelah kita selesai haid sampai nanti pemeriksaan, kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri.
Takut nggak sih dilakukan pemeriksaan HSG? Wajar ya untuk kita ngerasa takut saat dilakukan pemeriksaan ini. Sebenarnya untuk aku pribadi, yang aku takutin bukan ketika prosedurnya gimana-gimana, tetapi hasilnya gitu yang bikin kita deg-degan gitu, gimana hasil pemeriksaan HSG kita gitu. Dan aku sendiri sih nggak terlalu cari-cari informasi dari internet atau dari YouTube atau dari mana gitu, karena oh ya udahlah, maksudnya mungkin pemeriksaan biasa aja gitu, nggak kayak gimana-gimana. Oke, langsung masuk ke hari H-nya. Pas hari H itu, yaitu tanggal 2 Maret 2021, aku datang itu jam 9 pagi, dan di sana langsunglah diwawancara. Wawancaranya sih umum aja, sama seperti ketika kita pertama datang ke dokter kandungan, yaitu kapan hari pertama head, kemudian juga ada gangguan enggak saat head, berapa lama biasanya headnya, kemudian juga ada masalah enggak di keluarga, dan udah tahu belum apa itu HSG. Jadi aku mulai HSG ini jam 1 siang. Yang pertama kali dilakukan adalah masuk ke ruangan, kemudian ganti baju. Jadi kita dikasih baju rumah sakit, baju kayak kimono gitu. Setelah itu kita dibaringkan di alat yang ada sinar X-nya. Kita dibaringkan, kita tidak boleh memakai baju apapun, tidak boleh memakai perhiasan, dan langsung dibaringkan di tempat pemeriksaan. Kemudian kita dipoto tanpa dilakukan tindakan apa-apa dulu sebelumnya. Jadi itu adalah foto yang pertama. Selanjutnya, area vagina kita ini akan dibersihkan dengan cairan desinfektan, dan kemudian akan dibuka jalan lahir kita menggunakan spekulum atau cocor bebek. Bagi yang belum tahu, ini alatnya. Pada saat membuka jalan lahir menggunakan spekulum ini, yang harus kita lakukan adalah tidak boleh tegang, karena ketika tegang nanti si spekulum ini akan sulit untuk masuk dan juga akan nyeri gitu yang kita rasa. Oke, setelah dibuka, dokter nanti akan memasukkan selang kateter ke dalam mulut rahim kita. Tujuannya untuk memasukkan cairan kontras nanti. Pada saat dilakukan pemasangan selang kateter ini, rasanya tidak sakit tapi agak kurang nyaman. Nah, dokter akan memasukkan cairan kontras dan bilang kepada kita apakah sudah siap. Rasanya akan berbeda-beda setiap orang, ada yang merasakan langsung nyeri, mules, ada juga yang tidak merasakan apapun. Dan saat itu yang aku rasakan adalah sedikit mules, tapi sedikit sih, aku masih bisa nahan. Setelah dimasukkan cairan kontrasnya, aku dipoto lagi dalam keadaan telentang, lalu dipoto lagi dengan sedikit miring ke kanan dan sedikit miring ke kiri. Tujuannya yaitu untuk mengetahui saluran indung telur bagian kiri dan juga bagian kanan. Akhirnya tindakan tersebut selesai dan selang kateter tersebut dicabut dan dibersihkan menggunakan kasa. Setelah itu kita disuruh untuk ke kamar mandi untuk membersihkan sendiri, lalu dipoto lagi. Setelah itu satu kali lagi dan sudah beres pemeriksaannya. Oke teman-teman, yang aku rasakan 1 jam setelah pemeriksaan, aku ngerasa ini sangat sakit banget sampai aku nggak bisa nahan. Tapi setelah minum obat sih nyerinya berkurang, dan nyerinya sih cuman pas hari pertama aja. Hari kedua masih agak sedikit sakit, namun tidak sesakit pas hari pertama. Kemudian jangan kaget juga, nanti setelah dilakukan pemeriksaan ini sekitar 2-3 hari akan keluar darah seperti head hari-hari terakhir gitu, sedikit sih keluarnya. Gimana hasilnya? Alhamdulillahirobbilalamin, ini dia hasilnya, hasil pemeriksaan aku. Jadi untuk pemeriksaan USG sekarang ini tidak diberikan rongsen, hasil rongsen yang warna hitam itu. Oke, saya bacakan hasilnya. Kesannya, tuba uterina bilateral paten dan uterus saat ini tidak tampak kelainan.
Jadi alhamdulillahirabbil alamin, hasil HSG aku 2 saluran telurnya ini paten, artinya terlihat pada saat dilakukan penyuntikan cairan kontras ini terlihat jelas gitu ada terbentuk si saluran rahimnya, dan paten artinya tidak ada sumbatan. Kemudian uterus saat ini tidak tampak kelainan, artinya uterus juga alhamdulillah kesannya normal. Ini adalah hasil gambarannya, hasil pemeriksaan HSG aku. Kita memang tidak mendapatkan hard copy untuk hasil pemeriksaan HSG, tapi mendapatkan soft copy dalam bentuk CD. Dan bisa dilihat ini untuk saluran telurnya terlihat jelas setelah dimasukkan jet kontras, dan hasilnya alhamdulillah memang kedua saluran telur aku paten. Selanjutnya mungkin nanti akan update lagi terkait dengan hasil pemeriksaan sperma, analisis sperma dari suami aku. Gitu sih teman-teman. Kemudian untuk harganya berapa sih pemeriksaan HSG ini? Oke, aku searching untuk harga dan emang aku memilih untuk harga yang paling terbaik. Jadi untuk di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini harga pemeriksaan HSG hanya 1.050.000, belum termasuk obat. Obatnya cuman 10.000. Begitu teman-teman. Jadi di tiap rumah sakit dan laboratorium itu beda-beda harganya. Dari mulai 1,5 juta sampai dengan 2 juta. Dan di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini menurut aku yang paling murah, yaitu cuman 1.050.000. Alhamdulillah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Nanti aku bakal update video lagi terkait promil. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi. See you.